Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 penilaian status gizi C akan menyampaikan informasi seputar defisiensi vitamin E, vitamin C, dan tiamin. Berikut adalah anggota kelompok 2. Yang pertama ada Siti Arifatul Muawanah, Noviananda Aulia Rahma, Mafaza Imaniar Saputra, Zulfah Wahyu Ramadhani, Nanda Musdalifah, Regantia Hebiswardi, Lutfi Dwi Fitrianti, dan Aulia Yumna Putri. Beberapa topik yang akan kita bahas antara lain defisiensi vitamin E, defisiensi vitamin C, dan defisiensi tiamin. Defisiensi vitamin E. Defisiensi vitamin E adalah keadaan di mana tubuh kurang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E. Vitamin E merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh sebagai antioksidan melindungi sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas. Selain itu, vitamin E dapat meningkatkan respon sistem kekebalan pada manusia dan hewan, serta meningkatkan perlindungan terhadap berbagai macam penyakit menular. Penyebab defisiensi vitamin E dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, jumlah vitamin E yang dikonsumsi kurang, di mana seharusnya jumlah konsumsi vitamin E pada usia 10-64 tahun per hari adalah 15 mikrogram. Yang kedua, penyerapan vitamin E dipengaruhi lemak dengan beberapa mekanisme, yaitu lipid merupakan fasilitator pelarut lemak vitamin E. Lipid dan turunannya juga mampu meningkatkan vitamin E miselarisasi, yaitu yang tersedia untuk absorpsi. Dan yang terakhir, lipid dapat meningkatkan transportasi di luar eritrosis dengan mendorong sintesis kilomikron. Nah, dapat disimpulkan di sini, apabila tubuh kekurangan lemak, maka proses penyerapan vitamin E juga akan terganggu. Poin ketiga yaitu faktor genetik, yaitu terdapat variasi gen yang terlibat absorpsi lipid berdampak pada penyerapan. Selain itu, dapat disebabkan pula oleh penyakit genetik tertentu yang cenderung menyulitkan dalam proses absorpsi vitamin E. Defisiensi vitamin E dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi vitamin E harian yang cukup. Makanan yang dapat dikonsumsi sebagai upaya dalam memenuhi asupan vitamin E di dalam tubuh. Yang pertama ada kacang-kacangan. Mengkonsumsi kacang-kacangan atau biji-bijian seperti almond, biji bunga matahari, dan kacang tanah dapat menambah asupan vitamin E. Yang kedua, minyak nabati. Minyak zaitun dan canola atau minyak bunga matahari merupakan salah satu sumber vitamin E untuk tubuh. Yang ketiga yaitu sayuran hijau. Sayuran hijau menjadi salah satu sumber vitamin E yang baik untuk tubuh dan mudah untuk ditemui. Selain menambah asupan vitamin E, konsumsi sayuran hijau juga dapat membantu melancarkan pencernaan. Yang keempat, telur. Cara terbaik untuk memperoleh manfaat telur adalah dengan mengkonsumsi secara mentah atau direbus. Yang kelima, sereal, di mana sereal juga menjadi salah satu makanan yang bisa menambah asupan vitamin E ke dalam tubuh. Yang keenam, buah mangga dan kiwi. Buah-buahan merupakan makanan yang mengandung banyak nutrisi termasuk vitamin E. Kiwi dan mangga merupakan buah yang paling banyak mengandung vitamin E dan dapat dikonsumsi setiap hari. Penentuan defisiensi vitamin E dapat dilakukan dengan pemeriksaan biokimia. Untuk mendeteksi konsentrasi vitamin E yang beredar dalam darah, dapat menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Batas kadar normal vitamin E setiap instansi dan laboratorium berbeda-beda. Biasanya berkisar antara 5,5 sampai 17 mg per liter. Orang dewasa normal dikatakan defisiensi apabila kurang dari nilai tersebut. Dan jika vitamin E dalam darahnya kurang dari 4 mg per liter, mereka biasanya akan membutuhkan suplementasi. Defisiensi vitamin C. Definisinya, vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh sebagai koenzim atau kofaktor. Di dalam tubuh, vitamin C terdapat di dalam darah, khususnya di leukosit, korteks anak ginjal, kulit, dan tulang. Vitamin C akan diserap di saluran pencernaan melalui mekanisme transport aktif. Penyebab defisiensi vitamin C.
Penyebabnya yakni kekurangan asupan vitamin C biasanya dipicu oleh pola makan yang kurang sehat karena tidak cukup mengkonsumsi buah dan sayur. Masalah ini juga dapat timbul karena adanya gangguan penyerapan vitamin C dalam tubuh. Pencegahan defisiensi vitamin C, yakni yang pertama, konsumsi makanan dan minuman yang kaya akan vitamin C. Bayi dengan susu formula harus mendapatkan 30 mg asam ascorbat setiap harinya. 3. Ibu yang sedang menyusui harus minum 100 mg. Dan yang terakhir, orang dewasa minum 45-60 mg per harinya. Penentuan status gizi berdasarkan vitamin C dapat dilakukan dengan uji serum vitamin C. Nilai normal untuk vitamin C dalam darah yakni untuk dewasa sebesar 0,6 sampai 2 mg per dl dalam plasma dan 0,2 sampai 2 mg per dl dalam serum. Untuk anak sebesar 0,6 sampai 1,6 mg per dl dalam plasma. Kemudian, tanda dan gejala klinis dari defisiensi vitamin C yakni gusi berdarah, rambut kering dan rontok, serta memar pada bagian tubuh. Penyakit yang berkaitan dengan defisiensi vitamin C. Yang pertama ada skorbut, yakni penyakit yang ditandai dengan kegagalan dari pembentukan osteoblastik dengan hasil berkurangnya tulang atau osteoporosis dan menyebabkan perdarahan superiosteal dan submukosa. Disebabkan kekurangan vitamin C atau asam ascorbat dan menyebabkan kekurangan sintesis kolagen. Skorbut biasanya banyak terjadi pada anak usia antara 6 bulan dan 1 tahun. Tanda gejala klinis skorbut menunjukkan bayi yang terlihat seperti sakit berat, malaise dengan kecenderungan perdarahan di mukosa mulut, gusi dan supraosteal, pembengkakan paha dan gangguan pencernaan serta terlihat kurus. Penyakit yang kedua ada sariawan. Sariawan atau stomatitis adalah radang pada rongga mulut, bibir dan lidah yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Tanda dan gejala klinis sariawan yakni adanya lapisan atau bercak-bercak putih kekuningan yang timbul di lidah yang dikelilingi oleh daerah kemerahan, badan demam, berat badan turun, serta air liur yang berlebih. Defisiensi tiamin. Defisiensi tiamin merupakan kondisi di mana tubuh kekurangan tiamin atau vitamin B1 yang dapat berdampak buruk bagi tubuh. Tiamin berperan penting dalam metabolisme energi di semua sel, berperan dalam proses penghantaran impuls rangsangan di membran sel saraf, pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Kekurangan tiamin dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular, saraf, dan kekebalan tubuh seperti munculnya penyakit beri-beri basah, beri-beri kering, atau sindrom Wernicke-Korsakoff. Adapun penyebab defisiensi tiamin yaitu yang pertama disebabkan karena asupan yang buruk akibat diet tinggi terhadap beras atau biji-bijian, alkoholisme kronis, nutrisi parenteral tanpa suplementasi tiamin yang memadai, serta operasi bipas lambung. Yang kedua disebabkan oleh penyerapan tiamin yang buruk akibat malnutrisi, operasi bipas lambung, serta sindrom malabsorpsi. Penyebab ketiga yaitu adanya peningkatan kerugian tiamin akibat diare, hiperemesis gravidarum, penggunaan diuretik, terapi pengganti ginjal. Yang keempat, peningkatan pemanfaatan tiamin akibat kehamilan, laktasi, hipertiroidisme, dan sindrom refeeding. Selanjutnya, disebabkan oleh obat-obatan yang dapat menyebabkan defisiensi tiamin dan akibat diuretik. Yang bisa dilakukan guna mencegah defisiensi tiamin yaitu mengonsumsi 1 mg tiamin per hari. Sumber tiamin bisa diperoleh dari gandum utuh, kacang-kacangan, daging merah, dan lain sebagainya. Tanda dan gejala defisiensi vitamin B1 atau tiamin. Yang pertama beri-beri, nyeri saraf, kecemasan, detak jantung cepat, pembengkakan atau edema, GERD, kelebihan dan kekurangan keringat, nafas pendek, penglihatan buram, otot lemah, kesemutan tangan dan kaki, dan lemas.
Berdasarkan AKG, angka kecukupan vitamin B1 atau tiamin untuk usia 0 sampai dengan 1 tahun berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,3 mg. Untuk anak-anak berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,6 mg dan untuk usia remaja berkisar antara 0,9 sampai dengan 1,2 mg. Dan untuk dewasa serta lansia berkisar antara 1,1 sampai dengan 1,2 mg. Ibu hamil dan ibu menyusui membutuhkan lebih banyak asupan vitamin B1 per harinya. AKG vitamin B1 untuk ibu hamil ditambah 1 mg dan ibu menyusui ditambah dengan 2 mg. Pemeriksaan kecukupan vitamin B1 pada tubuh dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu ETKA atau Erythrocyte Transketolase Activity di laboratorium. Hasil ETKA menunjukkan status vitamin B1 cukup apabila 0 sampai dengan 15%. Risiko sedang defisiensi vitamin B1 yaitu 15 sampai dengan 25% dan berisiko tinggi defisiensi jika lebih dari 25%. Yang kedua, dapat dilakukan dengan kadar tiamin pirofosfat atau TPP dalam tubuh dapat diketahui dengan pemeriksaan whole blood dalam eritrosit. Pemeriksaan ini lebih spesifik dan sensitif dengan kadar normalnya dalam tubuh berkisar 70 sampai dengan 180 nanomol per liter. Yang ketiga, dapat dilakukan pemeriksaan ekskresi tiamin melalui urin digunakan untuk melihat kecukupan tiamin dalam tubuh, tetapi tidak dapat mendeteksi cadangan vitamin B1. Dikatakan mengalami defisiensi apabila ekskresi kurang dari 40 mikrogram per hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.